Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini akan membahas terkait statistika penelitian dan pengolahan data yang memanfaatkan random test atau Wilcoxon. Jadi kalau kita ketahui data penelitian dapat dianalisis menggunakan metode statistika yang sesuai. Jadi sesuai dengan persyaratannya. Baik, nanti kita tinjau dari normalitasnya ataupun homogenitasnya. Nah, berdasarkan syarat tersebut, kita bisa breakdown menjadi dua macam. Pengolahan yang pertama adalah statistika parametrik, kemudian yang kedua adalah statistika non-parametrik. Wilcoxon test itu sendiri itu digunakan termasuk ini ya, statistika non-parametrik dengan fungsi perbedaan bermakna dua sampel berhubungan dependent. Data yang digunakan minimal ordinal. Nah, fungsinya itu yang pertama tidak perlu data yang terdistribusi normal, kemudian yang kedua adalah tidak membutuhkan sampel yang homogen. Kemudian dapat juga digunakan untuk data ordinal. Nah, ini untuk hipotesisnya, misalkan H0 di kedua populasi identik atau sama atau tidak berbeda secara signifikan, misalkan seperti itu. Dan yang satunya, kedua populasi tidak identik atau berbeda signifikan. Jadi asumsinya yang pertama tadi, media populasi berbeda-beda adalah sama, jadi tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan secara identik. Kemudian untuk yang H1 tadi, media populasi berbeda-beda adalah tidak sama atau berbeda sendiri. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusannya, jadi jika probabilitasnya atau nilai signya itu lebih dari 0,05, karena taraf kepercayaan yang kita gunakan adalah 95%, maka H0 diterima. Sedangkan untuk probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Itu. Nanti kita tinjau untuk output dari hasil analisis Wilcoxon itu menggunakan ini ya, asymptotic significance. Jadi menggunakan dua sisi atau one tile seperti itu dengan taraf kepercayaan 95% atau nilai sig 0,05. Jadi untuk contoh kasusnya, jadi peneliti itu ingin membandingkan obat antidepresi pada orang yang depresi dengan 20 responden. Peneliti melakukan penilaian atas hasil uji responden sebelum dan sesudah metode pengujian kelompok diterapkan pada responden tersebut. Nah, hipotesisnya nanti kesepakatan di awal bahwa H0 itu jadi gini, kedua populasi identik atau sama atau tidak berbeda-beda secara signifikan. Jadi antara hasil sebelum pengujian dan setelah pengujian setelah treatment itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Kemudian H1 kita tetapkan bahwa kedua populasi tidak identik atau berbeda signifikan, sehingga median populasi beda-beda adalah tidak sama. Jadi antara sebelum treatment dan setelah treatment itu terjadi perbedaan secara signifikan, berarti mengindikasikan bahwa obat antidepresan tersebut berefek optimal seperti itu. Nanti untuk pengambilan keputusan seperti yang ini ya, kita sepakati bahwa nilai jika probabilitasnya atau nilai signya lebih dari 0,05, jadi nanti H0-nya diterima. Misalkan nanti nilai signya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga misalkan nilai signya kurang dari 0,05, nanti ada perbedaan antara sebelum perlakuan atau sebelum treatment pengujian dengan setelah perlakuan seperti itu, karena H0 ditolak seperti di hipotesisnya tadi. Kita aplikasikan langsung ke dalam kasus. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 20 data dari 20 responden antara sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Nah, kita masuk ke SPSS-nya saja.
pada lembar SPSS yang baru, kita klik atau kita pilih pada variabel view. Variabel yang kita gunakan tadi adalah data sebelum pengujian dan setelah pengujian. Setelah itu kita masukkan variabel yang mau kita uji. Dan ini setelah itu kita klik untuk memasukkan data view yang akan kita tampilkan sini. Untuk mempermudah bisa ya nanti di di minimize, kemudian dimasukkan data satu persatu. Akan data sebelumnya satu kemudian data yang kedua 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
penentuan atau setelah pengujian telah diberikan ini ya, treatment obat antidepresan tadi. Kita masukkan datanya 4. Kemudian data setelah diberikan pengujian. Nah, 2, 3, 4, 3, 2. Nah, seperti ini. Kemudian karena tadi tidak memerlukan data hasil analisis normalitas dan homogenitasnya, jadi bisa langsung kita ujikan. Nah, klik analyze dan non parametric test dan to related sample, karena sebenarnya di sini kan dengan sampel yang sama hanya dua variabel yang berbeda pada sampel yang sama. Related berarti ada hubungannya kedua sampel atau kedua variabelnya. Nah, pada variabel view kita masukkan variabel sebelum, kemudian pada variabel gunanya kita masukkan sesuai. Kemudian klik pada test type itu without episode. Nah itu, bisa pilih deskriptifnya. Ini bisa mendeskripsikan hasil atau output dari SSS tersebut. Kemudian klik OK. Kita peroleh output dari hasil SPSS seperti yang ada di layar ya, Bell-Chopson ya. Ada ini kolom atau lembar output ini active range ya. Jadi ini selisihnya antara sebelum dan sesudah itu adalah 0. Ini bisa kita analisis. Saya akan PowerPoint-nya. Ini untuk media nanti bisa kalian pelajari di rumah, metode-metode yang atau tata urutan ketika melakukan analisis tersebut. Nah, di sini bisa kita simpulkan pada tes statistiknya, pada asymptotic significancy profile, bahwa terdapat nilai signya, nilai probabilitasnya adalah 0,000, sehingga nilai tersebut kurang dari 0,05, sehingga berdasarkan hipotesis tadi bahwa HO itu ditolak sehingga tidak identik, maka ada perbedaan median tingkat stres antara obat A dan B. Jadi ada perbedaan antara sebelum perlakuan atau sebelum diberikan obat antidepresan terhadap setelahnya atau setelah diberikan obat antidepresan, ditunjukkan pada nilai sig ini. Nah, kemudian pada negatif rank ini, negatif rank itu menunjukkan selisih negatif ya, jadi antara hasil uji sebelum dan sesudahnya. Pada hasil negatif rank ini, nilai selisihnya adalah 0 baik dari N, kemudian dari mean rank atau rata-rata, dan dari jumlahnya, seperti itu.
data tersebut itu menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai sebelum ke sesudah. Jadi tidak ada pengurangan yang signifikan. Kemudian pada positive range atau selisih positif, jadi antara hasil uji sebelum dan sesudah ini ada 17 data positif. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Itu ada 17 data. Nah, kemudian terdapat bias di sini ada 3 ya. Berarti ada antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan itu ada sampel. Nah, 3 sampel yang mempunyai nilai sama. Misalkan sebelum perlakuan nilainya 2, setelah perlakuan nilainya 2, seperti itu. Baik, seperti itu ya. Nah, ini bias adalah kesamaan nilai sebelum dan sudah. Nilai this adalah 3, sehingga dapat dikatakan bahwa ada 3 nilai yang sama antara sebelum dan sudah. Jadi ada 3 responden yang mempunyai nilai sebelum perlakuan dan setelah perlakuan itu sama. Nah, mungkin bisa secara kasat mata ya, kita tanpa perlu menggunakan SPSS pun bisa kita cermati. Ada nilai nggak? Ada sampel yang sama nggak antara sebelum dan sesudah? Ini untuk 10 data pertama. Nah, 10 data kedua ini ada. Pertama adalah responden yang ke-11, kemudian ke-13, dan responden yang ke-17. Nah, sesuai kan, berarti ada 3 responden yang tidak ada perbedaan antara sebelum dan sudah perlakuan. Seperti itu. Nanti kalian bisa ini ya, akses di kasusnya itu, di kasus yang terakhir, nanti di yang terakhir ada kasus 1 dan